Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, al khairu wa syarru bima sya'atillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pendengar setia Al-Bahjah TV dimanapun antum berada, Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Safwati Zubat, beliau mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, bahwa setiap orang yang beribadah dan beramal tanpa dasar ilmu, maka ibadahnya sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita semua dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita sempurnakan ibadah puasa kita di siang hari dengan mengetahui ilmu dan wawasan tentang berpuasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya fardu puasa ada dua. Yang pertama adalah niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Aku puasa esok hari di bulan Ramadan hanya untuk Allah Ta'ala. Nah, niat puasa tadi haruslah ditabyid atau diinapkan di malam hari. 3 kerugian bagi orang yang lupa menginapkan niatnya di malam hari sebelum subuh bulan Ramadan. Bahwasanya yang pertama, dia tetap wajib imsak, menahan diri dari makan dan minum keesokan harinya. Dia tidak serta-merta membatalkan puasanya karena lupa niat di malam hari. Yang kedua, sayangnya puasa di hari itu dianggap tidak sah oleh syariat Islam. Dan yang ketiga, kerugian yang ketiga adalah dia wajib mengqadha puasanya nanti setelah Lebaran Idul Fitri. Maka jangan lupakan fardu yang pertama puasa, yaitu niat di malam hari. Yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Guru kami Buya Yahya merangkumnya dalam 9 hal yang membatalkan puasa seseorang. Mulai dari yang pertama adalah masuknya sesuatu ke 5 lubang jalan yang ada di badan kita. Ya, masuk sesuatu ke 5 lubang jalan yang ada di badan kita, baik itu mulut, telinga, hidung, mohon maaf majelis mulia ilmu harus disampaikan, dan kubul kemaluan depan juga dubur kemaluan belakang. Masuk sesuatu maka batallah puasa seseorang. Seseorang di siang bulan Ramadan yang makan dan minum maka batal puasanya, kecuali dia lupa ketika makan dan minum, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Kemudian selanjutnya yang membatalkan puasa adalah merokok. Maka merokok di siang bulan Ramadan adalah juga membatalkan puasa karena asap yang masuk dapat terlihat oleh mata. Berbeda dengan air ludah. Air ludah yang ditelan itu tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Ya, pertama, air ludahnya sendiri. Kedua, belum bercampur dengan sesuatu apapun. Dan yang ketiga terakhir adalah belum melewati dari batas bibir. Jika demikian syaratnya dipenuhi, maka air ludah tidak membatalkan puasa. Begitu juga mencicipi makanan tidak membatalkan puasa dengan satu syaratnya adalah tidak ditelan dengan catatan
mencicipi itu hukumnya adalah makruh. Nah, kira-kira apa lagi yang dapat membatalkan puasa kita? Nah, adapun sesuatu yang masuk ke hidung, seperti seseorang di siang bulan Ramadan yang diswab, maka hukum puasanya adalah batal. Begitu juga masuk ke lubang telinga, seperti menggunakan katembat kapas atau besi, juga membatalkan puasa seseorang di siang bulan Ramadan. Termasuk adalah seorang wanita yang beristinja, yang misalnya, mohon maaf Majelis Mulia Ilmu harus sampaikan, dia memasukkan jarinya ke dalam kubul kemaluan depannya ketika beristinja dengan air, maka hukumnya jika dilakukan di siang bulan Ramadan juga membatalkan puasa. Nah, lantas bagaimana dengan hukum obat mata? Obat mata yang diteteskan di siang bulan Ramadan oleh orang yang sedang berpuasa adalah tidak membatalkan puasa, sebab mata bukan termasuk dari 5 lubang yang dilarang jika kemasukan benda lainnya. Maka hukum obat mata walaupun terasa pahit di tenggorokan adalah tidak membatalkan puasa. Adapun seseorang yang memasukkan sejenis obat yang disarankan dan diresepkan oleh seorang dokter untuk dimasukkan ke dalam bagian dubur belakangnya, seperti seseorang yang terkena penyakit ambeien misalnya, maka hukumnya juga membatalkan puasa. Dan terakhir adalah hukum suntik ketika sedang berpuasa. Hukum disuntik ada 3. Adapun suntik kecantikan misalnya, atau suntik vitamin C yang dilakukan di mana jarum suntik masuk ke bagian bawah kulit seseorang, maka jika dilakukan di siang bulan Ramadan adalah tidak membatalkan puasa. Termasuk juga tidak membatalkan puasa adalah suntik ke aliran darah, seperti suntik tetanus dan suntik lainnya yang masuk ke dalam aliran darah juga tidak membatalkan puasa. Adapun hukum diinfus di siang bulan Ramadan adalah dilihat jika infus yang digunakan adalah menggunakan cairan yang bening, yaitu cairan yang tidak berwarna sebagai ganti makanan sehingga mengenyangkan pasien, maka hukumnya adalah membatalkan puasa maksud kami. Adapun hukum infus yang cairannya berwarna-warni seperti berwarna pink, orange, atau biru misalnya sebagai pengganti obat-obatan yang tidak bisa ditelan oleh seorang pasien, maka hukumnya adalah tidak membatalkan puasa. Maka inilah contoh-contoh dari hal-hal yang masuk ke 5 lubang jalan yang ada di badan kita. Inilah hal yang membatalkan puasa yang pertama. Lantas apalagi yang membatalkan puasa seseorang? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHStex.